Para Kiai Mustafa sebagai ketua bidang ideologi di Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung, Panglima Iqbal Al-Palimbani, para kiai-kiai yang lain dari Lampung Timur, Lampung Utara yang hadir, para sahabat-sahabat Laskar Sabilillah, Laskar Jalan Allah yang berjuang di jalan Allah, hidup dalam kemuliaan Allah dan mati dalam kemuliaan Allah. Sahabat-sahabat Banser NU, para pengurus NU di Lampung Timur yang saya hormati, para hadirin hadirat jamaah Majelis Padang Jagat semuanya, mudah-mudahan padang atine, padang uripe, padang rizkine, amin. Padang jagat iku artine dunia cerah. Padang jagat dunia cerah, rutinan padang jagat adalah sebuah upaya sahibu padang jagat dan jamaahnya bagaimana dapat mencerahkan dunia ini, bagaimana dapat mencerahkan jiwa-jiwa yang gulita, bagaimana mencerahkan jiwa-jiwa yang gelap. Wahai engkau yang berhati gelap, wahai engkau yang selalu berjalan dalam kesesatan, ingatlah bahwa engkau akan mati. Engkau tidak akan bisa berlari dari kematian walaupun engkau sedang berada di dalam sebuah benteng yang kokoh. Itu adalah salah satu kitab Somala Mak Lampir. Tapi yang diajarkan di padang jagat ini kitab Somala Sunan Giri. Saya sudah melihat manuskrip kitab Somala yang dimiliki oleh Mbah Amin ini, bagaimana di dalamnya ada sanad dari buyut beliau Mbah Nuriman sampai ke Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran-ajaran Wali Songo yang hari ini mulai banyak dibuka, manuskripnya hari ini banyak dibaca. Ternyata apa yang ada di dalam isi-isi daripada ajaran leluhur-leluhur kita tidak kalah oleh ajaran-ajaran ulama-ulama Timur Tengah hari ini. Hari ini kita bangsa yang begitu besar. Dulu kita bangsa yang begitu besar, dan bangsa yang besar ini akan senantiasa besar apabila kita, bangsanya yang besar ini, juga menjaga kebesaran itu bukan hanya dari kuantitas, tapi juga dari jiwa, hati, pengertian, dan kecerdasan. Orang besar tapi jiwanya, mentalnya mental kecil, maka akan mudah dikecilkan, bukan hanya oleh orang besar, tapi oleh orang kecil saja dia akan mudah dikecilkan. Akhirnya kebesarannya tiada arti karena dia telah terdoktrin oleh nilai-nilai kecil yang digelorakan oleh orang-orang kecil agar kita bisa ditundukkan. Dan hari ini
semua itu tidak akan bisa lagi, terutama bagi provinsi di mana di sana ada perjuangan Wali Songo, ada perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, maka di provinsi itu bangsa Indonesia tidak akan bisa lagi dikecilkan oleh siapapun juga. Apalagi oleh orang-orang yang memang kecil, orang-orang yang memang tidak berilmu. Kiai-kiai kita ilmunya al-alim al-allamah, baca kitabnya pinter-pinter, tapi karena didoktrin, maka kiai yang alim allamah kemudian nilainya bisa kalah oleh tukang marawis. Betul? Zaman itu telah berlalu. Padange jagat, dari titik kulminasi Lampung ini akan beremanasi, memancarkan sinar-sinar Allah, sehingga kegelapan-kegelapan kemanusiaan yang ada di dalam sukma bangsa Indonesia akan hilang, digantikan oleh cahaya Allah, nurus samawati wal ard. Cahaya Allah, dunia ini semuanya ada karena ada emanasi cahaya Allah. Nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah wal misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya Allah datang kepada manusia, datang kepada gunung, datang kepada lautan, datang kepada hewan-hewan, datang kepada pepohonan, datang kepada hati orang-orang yang mukmin. Tumbuhan yang kena cahaya Allah, dia akan tumbuh subur. Lautan yang kena cahaya Allah akan mengandung ikan-ikan yang bisa untuk dimakan oleh manusia. Gunung-gunung yang mendapatkan sinaran Allah, maka dia akan menjadi pasak untuk bumi ini agar tetap tegak ila yaumil qiyamah. Cahaya Allah yang masuk kepada kita, orang-orang yang mukmin ini, seperti cahaya yang ada di miskat, kamiskat, ada di tempat lampu. Fiha misbah, yang di dalamnya ada cahaya keimanan kita. Al misbahu fi jujajah, lentera ini ada di dalam kaca. Kaca itu adalah hati. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Kaca itu ibarat kaukab, bintang-bintang di angkasa raya. Durriyun, yang bagaikan intan berlian. Yuqadu, yang dapat dihidupkan min syajaratin mubarakah, dari guru-guru yang mumpuni, dari guru-guru yang ikhlas. Zaitunatin, yang menjadi pembakar, yang menjadi bahan bakar, spirit, semangat. La syarqiyatin wala gharbiyyah, yang tidak ada di timur, tidak ada di barat, tetapi dia di tengah-tengah, tidak mencela, tidak mencre, tetapi dia teguh pendirian. Guru yang syajaratin mubarakah akan menumpuhkan keyakinan di dalam hati murid-muridnya untuk juga tumbuh
menjadi manusia-manusia kamil, manusia-manusia yang sempurna, manusia-manusia yang hanya menjadi hamba daripada Allah, tidak akan menjadi hamba dari apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid-murid yang sempurna harus muncul dari guru-guru yang sempurna. Apa itu guru yang sempurna? Syajarah mubarakah. Ini syajarah mubarakah. Kalau Ba'alawi dengar syajarah mubarakah ngegeter. Kenapa? Karena kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah kitab yang membatalkan nasab Ba'alawi, karangan Imam Fakhrur Raddin Ar-Razi yang wafat 606 Hijriyah. Tapi syajarah mubarakah yang ada di dalam ayat ini adalah guru yang ikhlas, guru yang bisa dijadikan contoh, guru yang bisa dijadikan tauladan, guru yang dapat memberikan spirit, guru yang dapat memberikan ruh, guru yang nilai-nilai cita-citanya kepada Allah untuk muridnya, kemudian mengangkat murid-murid ini menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya, kemudian dihilangkan kebodohan dari dirinya. Oleh siapa? Oleh syajarah mubarakah zaitunah, minyak pembakar, la syarqiyatin wala gharbiyah. Kalaulah kita berada di lapangan, kita berdiri di lapangan di paling timur, maka ketika matahari ini muncul, maka dia tidak akan terkena sinaran matahari karena akan tertutupi pepohonan. Kalau dia itu berdiri di arah barat, maka ketika matahari ini ada di ujung sebelah barat, matahari akan menyorot ke sebelah timur. Dia yang berdiri di pinggir lapangan sebelah timur tidak akan terkena cahaya. Guru yang demikian bukanlah guru syajarah mubarakah zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Guru yang baik adalah guru yang berada di tengah-tengah lapangan. Ketika pagi menjelang, dia akan terkena sinaran matahari. Ketika sore datang, maka sinaran matahari ini pun akan mengenai dirinya. Dirinya akan terkena matahari dari sore sampai pagi, dari pagi sampai sore, karena dia ada di tengah-tengah lapangan. Guru yang mempunyai keyakinan yang begitu kuat, maka akan melahirkan murid-murid yang gagah perkasa. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di sini semuanya, Kiai Suparman Abdul Karim, Kiai Mustafa, Mbah Amin, dan yang lain-lainnya adalah merupakan syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama dari 1926 sampai sekarang 200 tahun Nahdlatul Ulama masih gagah perkasa? Bahkan ketika akan melampaui 100 tahun pertama, capaian-capaian Nahdlatul Ulama luar biasa. Bahkan hari ini orang yang mengaku NU di seluruh Indonesia mencapai 56%. Jadi dari seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, mereka mengaku NU 56%. Ini Banser harus tahu bahwa Anda ini ada dalam naungan syajarah mubarakah. Doa-doa syajarah mubarakah dari siapa? Dari para wali songo yang diteteskan kepada Mbah Syekh Nawawi Tanara, Mbah Mahfud Turmusi, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Soleh Darat. Kemudian cahayanya
diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai yang mendirikan Nahdlatul Ulama lainnya. Kemudian syajarah mubarakah itu menelurkan, meniupkan ruh keikhlasan sampai kita hari ini yang ada di Nahdlatul Ulama kemudian memancarkan cahayanya kepada seluruh bangsa Indonesia. Negara Indonesia, Presiden Joko Widodo kemarin telah mengatakan terima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang selama ini konsisten dan istiqomah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ucapan yang jujur dari negara untuk Nahdlatul Ulama, karena memang Nahdlatul Ulama dibentuk bukan hanya menjaga warga NU, tapi menjaga Indonesia dari Sumateranya, dari Kalimantannya, dari Sulawesinya, dari Malukunya, dari Papuanya, dari Nusa Tenggaranya, dari Balinya, dari Maduranya, dari Jawanya. Semuanya dijaga menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama. Tidak ada dalam sejarah Nahdlatul Ulama bagaimana Nahdlatul Ulama ingin mendirikan negara selain dari negara kesepakatan hari ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangankan ketika negara memberikan apresiasi, bahkan ketika negara Indonesia dengan presidennya Soeharto di zaman Orde Baru menutup semua keran-keran ekonomi untuk Nahdlatul Ulama, apakah Nahdlatul Ulama pundung? Apakah Nahdlatul Ulama purik? Ente, Nahdlatul Ulama tetaplah Nahdlatul Ulama yang mempunyai komitmen bersama di dalam tubuhnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah final dan wajib dijaga ila yaumil qiyamah. Tepuk tangan. Supaya saya bisa diam sebentar. Karena saya ngelihat Mbah Amin ini semangat jadi ngomongnya. Alhamdulillah. Padangnya jagat. Ini saya senang sekali nama Padang Jagat itu. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya guru. Yang masuk kepada kita. Membawa iman dan tauhid. Hari ini, maka ketika tauhid sudah bersemayam di dalam hati kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita adalah hambanya Allah, kita hanya budaknya Allah, bukan budak manusia yang mengaku sebagai turunan suci tanpa ilmu, nggak bisa baca kitab, kemudian menganggap orang berilmu, orang yang bisa baca kitab Fathul Qorib, orang yang bisa baca kitab Fathul Mu'in lebih rendah dari dia yang hanya bisa ngawang hadis. Orang semua bisa ngawang hadis. Mungkin manuk beo juga kalau diajarin tiap hari dia bisa ngawang hadis. Hari ini banyak orang berceramah, dia menghafal 1-2 hadis, kemudian apa? Kemudian dia ceramah kemana-mana. Waktu mudanya apa? Dia tidak pernah mondok. Waktu mudanya di terminal, mabok-mabokan kadang-kadang. Tapi kemudian dia pakai jubah kayak saya, beli dari Shopee. Dia pakai udeng-udeng yang gampang dipakai kayak saya, beli juga dari Shopee. Akhirnya apa? Dia merasa lebih alim,
dari kiai yang sejak umur 15 tahun sudah ada di pondok pesantren, menghafal kitab Amil, Narkib Amil, tamat ngaji Jurmiyah, Narkib Jurmiyah, tamat ngaji Fathul Qorib, matan takrib dulu kemudian Fathul Qorib, tamat ngaji Kasifatus Saja, tamat ngaji kitab Fathul Mu'in, tamat ngaji kitab Iqna', tamat ngaji kitab Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, tamat dia ngaji usul fikih Jam'ul Jawami, tamat dia ngaji ilmu balaghah. Dia katakan hari ini kiai semacam itu karena dia bukan daripada keluarga Ba'alawi, derajatnya lebih rendah daripada orang yang paling bodoh dari Ba'alawi. Manjing otak tora. Jawab. Manjing otak ora. Manjing otak ente. Ini ada orang Lampung, ada orang Jawa, ada orang Sunda, nenek moyangnya. Sekarang mah jangan ngaku-ngaku orang Banten, jangan ngaku-ngaku orang Demak, jangan ngaku orang Semarang, jangan ngaku orang Purworejo, jangan ngaku orang Palembang. Anda semua tinggal di Lampung adalah putra-putri Lampung. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Dari bumi Lampung ini kita makan, maka kita hormati tanah ini, kita jaga dan kita sayangi sampai kapanpun juga. Begitu juga siapapun orang yang merasa punya tanah air selain tanah air Indonesia, tapi dia dilahirkan di Indonesia, dia makan dari tanah-tanah buyut-buyut saya, dia minum dari sungai-sungai yang digali oleh buyut-buyut saya, dia hirup udara yang ada di atas tanah buyut saya. Kalau dia mau hidup di sini dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur, kita akan terima. Tapi jika engkau merasa lebih mulia secara zat daripada kita, daripada kami yang mewarisi bumi pertiwi ini, maka kami nyatakan bahwa hari ini aku dan kamu adalah berbeda. Ini enggak nabu-nabu lagi. Dulur-dulur semua, kita berbicara tentang cahaya. Kenapa kita bicara tentang cahaya? Karena banyak orang yang cahaya redup di dalam jiwanya. Karena apa? Karena ilmu tidak dijadikan sebagai komandan untuk mengetahui ilahi Rabbi. Sementara ketika Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad, yang pertama diturunkan adalah Iqra. Apa yang diturunkan? Iqra. Iqra itu adalah bacalah. Bacalah itu artinya harus ada yang dibaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah ilmu pengetahuan. Yang dibaca adalah ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan harus jadi komando sebagai hakim dari segala macam problematik dalam kehidupan. Kalau kita menemui masalah, maka kita cari di dalam ilmu apakah ada penyelesaiannya di sana. Apabila ilmu yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah, maka kita tanya kepada orang yang tahu akan masalah itu. Kalaulah ilmu nahu, tanyakan kepada kiai. Ilmu sumala,
Tanyakan kepada Mbah Amin dan Mak Lampir. Sama-sama ilmu sumala, tapi ada dua. Aliran ini adalah aliran daripada Sunan Giri, kitab Sumala Sunan Giri. Mak Lampir aliran orang-orang yang berhati gelap. Hei orang-orang yang berhati gelap, yang berjalan di atas kesesatan, takutlah akan kematian, karena kemanapun kau lari, maka kematian akan datang, walaupun kau berada di dalam benteng yang kokoh. Hei orang-orang yang berhati gelap, yang senantiasa berjalan dalam jalan kesesatan, kalau tidak mau dijahati, jangan menjahati. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau tidak mau dipermalukan, jangan membuat malu orang lain. Hai orang-orang yang berhati gelap, yang senantiasa berjalan dalam jalan-jalan kesesatan, bertaubatlah demi engkau dan anak cucumu. Kalau tidak, maka kegelapan itu akan senantiasa menyertai dirimu dan anak cucumu ila yaumil qiyamah, ila yaumil yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan memberikan jalan bagi cahayanya liman yasha, untuk orang-orang yang dikehendakinya saja. Orang banyak ada kebenaran, maka kadang-kadang yang menerima hanya beberapa orang. Kenapa? Li'annallaha yahdi linurihi may yasha. Karena hidayah Allah untuk cahayanya akan diberikan hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya saja. Makanya kita kalau sedang membawa kebenaran, seperti kebenaran bahwa nasab Ba'alawi adalah putus, jangan kita gampang untuk kecewa kalau banyak orang yang masih belum menerima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja, anta badrun, anta syamsun, anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Hari ini tidak semua orang di dunia ini menerima